Gofar Hilman akhirnya dipecat karena dugaan ini. Chris Hatta beri komentar menohok. Jojo sang korban beri bukti begini. Pembawa acara, pembuat konten, sekaligus pengusaha kuliner dan clothing, Gofar Hilman resmi dipecat dari perusahaan yang ikut dikelolanya sendiri, yakni PT Lawless Jakarta Indonesia dan PT Lawless Burger Bar Asia. Pemecatan Gofar Hilman terjadi setelah munculnya dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap seorang wanita pada tahun 2018. Kami dari Lawless Jakarta menyatakan berdiri bersama korban. Mulai hari ini, Gofar Hilman sudah bukan bagian dari Lawless Jakarta, tegasnya, yang juga mendapatkan respect dari sutradara, penulis, dan komika Ernest Prakasa. Berawal dari pengguna Twitter dengan nama akun Nyelaras atau Jojo yang membagikan pengalamannya ketika Gofar Hilman disebutnya pernah melecehkannya di hadapan umum di sela-sela acara yang digelar di Kota Malang, Jawa Timur. Dilecehkan secara seksual sama public figure di tempat umum pernahnya. Udah gitu gue yang diteriakin oleh semua cowok-cowok yang ada di sana lagi. Dienakin kok nggak mau. Dirinya mengaku kejadian tersebut terjadi di tahun 2018 dan membuatnya trauma dan mengaku telah salah karena mendatangi Gofar untuk keperluan Instastory. Awalnya, Jojo mengira Gofar adalah orang yang humble, akan tetapi malah melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada dirinya saat itu. Saat dirinya meminta Gofar melepaskannya, banyak cowok di tempat kejadian malah berteriak, "Dienakin kok nggak mau?" Untungnya, ada seorang lelaki yang menyelamatkannya dan menariknya dari keramaian itu. Memang jijik dengan kelakuan Gofar, tapi lebih jijik dengan kerumunan orang-orang yang saut-sautan, "Dienakin kok nggak mau?" Dan ya, itu sambil ketawa-ketawa. Jojo pun mengaku sempat speak up di Instagram beberapa bulan setelah kejadian. Akan tetapi lantas men-take down postingannya, dikarenakan beberapa orang di sekitarnya malah terkesan menyalahkannya dan membela perbuatan Gofar. Intinya dari postingan ini, Jojo hanya berharap Gofar tidak lagi melakukan perbuatannya tersebut ke siapapun dan berharap siapapun yang melihat pelecehan seperti itu harusnya menolong, bukan malah bercanda menyebut dienakin kok nggak mau. Jojo pun memposting video yang diambilnya tepat sebelum kejadian dan berharap Gofar yang saat itu disebutnya sedang mabuk ingat kejadian itu. Gofar Hilman pun lantas memberikan tanggapannya atas kejadian tersebut. "Gue inget banget event itu. Di acara tersebut banyak cowok dan cewek yang minta Instastory. Di sini gue minta maaf kepada semua pihak yang tidak nyaman ketika gue rangkul. Salah gue tidak meminta konsen atas rangkulan itu. Untuk masalah tuduhan pelecehan, di sini gue yakin tidak melakukan hal itu. Ada 2 orang yang dampingin gue saat itu. 1 orang cewek panitia dan 1 orang cowok asisten gue. Mereka yang jagain gue sampai masuk mobil di akhir acara. Konfirmasi mereka bilang bahwa gue nggak melakukan seperti yang dituduhkan tersebut. Biar sama-sama enak, gue siap menyelesaikan masalah ini. Sebaiknya sih secara hukum. Tapi kalau ada usulan lain, gue siap mendiskusikan masukannya. Karena melibatkan fitnah pakai nama gue di sini," tegas Gofar. Melihat dugaan ini, Chris Hatta pun memberikan komentar pedasnya kepada Gofar Hilman lewat komentar di akun Lambetura. "Tampang nggak seberapa, bisa begitu ya? Ampun DJ." Lutfi Agizal pun meminta Komnas Perempuan turun tangan dan mendampingi Jojo karena telah berani speak up. Jika ternyata Jojo salah, mohon dibina. Jika Jojo benar, tolong dibela dan dipulihkan psikisnya. Bahkan, komedian Uus pun sebagai sahabat dari Gofar ikut memberikan tanggapan dengan menyebut, "Gofar teman gue, dia banyak ngajarin gue soal struggling dan surviving. Tapi kalau soal ini, gue dukung Mbak Jojo. Gue berteman dengan siapapun. Tapi buat gaya hidup dan cara hidup, itu bukan ranah gue. Semoga Mbak Jojo dikawal terus sampai kasus ini nemu titik terang." So guys, bagaimanapun kita tunggu saja kejelasan dari masalah ini tanpa harus menyalahkan siapapun terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian? Subscribe, like, and comment.